Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan saya sendiri Hafsah Aulia dan saya Ella Devianti, saya Rina Devianti, saya Alexandria, dengan tema hubungan saling ketergantungan dalam ekosistem. Mari kita simak video berikut ini. Masuk ke urutan rantai makanan. Yang pertama ini ada padi. Padi ini sebagai produsen, yaitu ia mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Nah, dari produsen ini lanjut ke konsumen. Ulat ini sebagai konsumen tingkat pertama, dia yang akan memakan padi atau dia memakan tumbuhan. Setelah ulat ini, ulat akan dimakan oleh ayam atau konsumen tingkat kedua, dan ayam ini akan dimakan oleh musang. Nanti musang akan dimakan oleh elang. Elang dan musang ini sebagai konsumen tingkat ketiga. Nah, setelah elang ini nanti mati, dia akan masuk lagi ke proses dekomposer, yang dimana bakteri, jamur, dan cacing akan memakan bangkai dari elang. Kedua ini adalah jaring-jaring makanan. Nah, dalam suatu ekosistem, rantai makanan ini berhubungan dengan rantai makanan yang lainnya yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini merupakan rangkaian dari rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, contohnya ini ada rumput. Rumput ini termasuk produsen lalu dimakan oleh kelinci. Nah, kelinci ini termasuk konsumen tingkat 1 lalu dimakan oleh ular yang termasuk teratas sendiri, yaitu konsumen tingkat 2. Lalu ada contoh lain, bisa juga wortel. Wortel ini juga termasuk produsen lalu dimakan oleh kelinci di tingkat konsumen 1, lalu bisa juga dimakan oleh rubah di konsumen tingkat 2 yang paling atas. Saya akan menjelaskan tentang simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk di mana salah satu makhluk tersebut akan mengalami keuntungan ataupun mengalami kerugian. Nah, simbiosis ini ada 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini hubungan antara dua makhluk hidup di mana keduanya mengalami keuntungan. Contohnya seperti burung jalak dan kerbau. Nah, di dalam tubuh kerbau itu kan ada kutu. Nah, nanti burung jalak ini datang untuk memakan untuk kerbau tersebut. Burung jalak ini mengalami keuntungan karena dia kenyang memakan kutu kerbau. Nah, kerbau juga mengalami keuntungan karena di dalam badannya tidak gatal karena kutu lagi. Nah, selanjutnya yang kedua ada simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme ini hubungan antara dua makhluk di mana satunya diuntungkan dan satunya tidak dirugikan. Contohnya seperti ini, harimau dan serigala. Nah, harimau ini kan nanti berburu nih dan diikuti oleh serigala. Setelah harimau mendapatkan buruannya terus memakan buruannya tadi, nah kan udah kenyang nih harimaunya, pergi nih dia harimaunya tuh. Nah, nanti serigala memakan sisa yang dimakan oleh harimau tersebut. Nah, harimau tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Nah, tetapi serigala mengalami keuntungan karena dia kenyang memakan sisa makanan dari harimau tersebut. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini di mana hubungan antara dua makhluk hidup yang satunya itu dirugikan dan satunya diuntungkan. Contohnya seperti pohon dan bunga anggrek. Bunga anggrek ini kan menempel di pohon. Nah, bunga anggrek ini nantinya akan menyerap sari-sari makanan yang ada di dalam pohon. Jadi pohon tersebut akan mengalami kerugian karena tidak ada makanan. Nah, sedangkan anggrek ini akan mengalami keuntungan karena dia tadi menyerap sari-sari makanan dari pohon tersebut. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu piramida makanan. Nah, piramida makanan ini dibentuk untuk kita memahami mengenai organisme dalam ekosistem. Nah, dalam piramid ini kita dapat melihat bagaimana setiap tingkatan itu saling menguntungkan satu sama lain. Piramida makanan juga dapat digunakan untuk memahami kita dampak aktivitas ekosistem, aktivitas manusia terhadap ekosistem. Nah, misalnya jika produsen ini berkurang, maka
yang atas-atasnya juga akan ikut berkurang. Nah, kita bahas mengenai produsen. Produsen ini digambarkan seperti rumput. Rumput ini dia menghasilkan makanan sendiri melalui hasil fotosintesis. Yang selanjutnya yaitu konsumen tingkat 1 dan tingkat 2. Nah, pada konsumen tingkat 1 ini terdapat hewan pemakan tumbuhan seperti belalang, kupu-kupu, kelinci maupun kambing. Nah, yang selanjutnya yaitu konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini mereka hewan-hewan karnivora, pemakan daging. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu konsumen 3. Nah, pada konsumen 3 ini merupakan puncak dari piramid tersebut. Nah, puncak piramid tersebut biasanya ditempati oleh predator yang merupakan hewan omnivora. Omnivora ini merupakan hewan pemakan segalanya. Jadi itu saja mengenai piramid makanan dari kelompok kami. Baik, itu tadi video dari kami. Banyak kurang dan kesalahannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Atau dasar. Dan yang dasarnya kok dasarnya? Iya betul.